Ini adalah shinobi atau ninja. Mereka menguasai teknik bela diri ninjutsu, sebuah seni bela diri yang menggabungkan teknik berkelahi dengan kegiatan mata-mata. Hampir 10 tahun, seni bela diri asal Jepang ini berkembang di Indonesia. Pelopornya adalah Sanmon Nakamura yang pernah menimba ilmu ninja di negeri Kangguru. Awalnya saya suka karakter ninja itu sendiri, tokoh ninja di dalam suatu film, tokoh yang cerita-cerita yang fantastik di suatu novel-novel. Itu membuat saya ingin menjadi seorang ninja karena kemisteriusannya itu membuat saya mempunyai sebuah power di sana. Tahun 1994, Sanmon mendirikan Indonesia Ninjutsu Club, sebuah perguruan ninja di Indonesia. Keunikan dari ninjutsu dibanding bela diri lain adalah menggunakan senjata di 99% tekniknya, seperti katana ini. Tak heran menjadi seorang ninja tidaklah mudah, butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk menguasai beberapa teknik saja. Ilmu bela diri dari kaum ninja. Jadi seorang ninja itu akan menjadi seorang pendekar ninja kalau dia menguasai dari 18 jutsu yang ada di dalam ninjutsu. Dan ini baku sekali karena sama dengan bela diri yang lain, dia harus menyelesaikan satu kata demi kata sampai akhirnya selesai. Dan ninja sendiri juga begitu, ada 18 tahapan jutsu ya, tahapan jutsu yang mereka harus selesaikan. Sebelum belajar 18 teknik ninjutsu, calon ninja harus berlatih Seishin Teiki Kyoko atau pemurnian jiwa. Setelah itu diajarkan teknik-teknik ninjutsu, salah satunya kenjutsu yang menggunakan katana dan shuriken jutsu atau senjata lempar. Ninjutsu itu salah satu seni, termasuk seni ya, bukannya sesuatu olahraga yang berat, tapi ini merupakan suatu seni yang unik. Kenapa saya bilang unik? Ketika kita melihat seni bela diri yang lain, mereka rata-rata hanya menggunakan tangan kosong dan berfokus pada kekuatan. Kalau di ninjutsu sendiri, dia menggunakan senjata, baik dari senjata tumpul, senjata tajam, jarak jauh, menengah, dekat, kita menggunakan semuanya. Mulai dari katana, kusari, panah, shuriken, kunai, macam-macam. Itu yang buat dia unik sebagai seni. Seni bela diri ninja ini kini semakin digemari. Anggota Ninjutsu Indonesia Club sekarang lebih dari 300 orang di seluruh Indonesia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik menjadi seorang ninja? Tita Hayati, Dipta Dewi Guna melaporkan untuk NET.
Ninja Nico is in the house. Ojo macam-macam gue. Kamu kan ninja Jawa gitu, ojo macam-macam kowe. Os. Os. Apa itu artinya os? Os itu Salam. Salam. Kalau saya salamnya selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sensei Sanmun Nakamura. Senmun Nakamura. Kita panggilnya Di belakang Sensei Sensei. juga Iya, ya. Sensei. Orang Indonesia tapi namanya nama Jepang ya? Iya, kok bisa begitu sih Sensei? Kebetulan family saya Nakamura. Oh, dan lagi memang tertarik juga sama kebudayaan Jepang. Iya. Jadi anak saya Nakamura. Oh. Jadi ada Sakura Nakamura Sanmon. Gitu. Oh, Jadi oke. semua. Tapi pakai semua pakai Nakamura. Iya. Enak sih, anget sih. Anget ya, ini teman-teman ninja selamat pagi. Aduh, kita Selamat sampai pagi. terkesima tadi melihat aksinya. Tapi sesak ngomong-ngomong mau ngobrol dulu sama Sensei. Ya. Sebetulnya komunitas ninjutsu Indonesia sendiri tuh seperti apa sih kegiatannya dan udah berapa lama Sensei? Kegiatannya sudah awalnya dari tahun 94 ya. Tahun 94. Tahun 94 saya pulang ke Indonesia, kemudian dari Australia di Dari Melbourne. Australia. Oh. Oke. Nah, kemudian saya lihat di situ di Indonesia belum ada. Kemudian saya coba buka di Bali. Kemudian ternyata antusias masyarakat cukup fun gitu kan, menyenangkan. Terus kemudian merambah sampai ke Jakarta itu tahun 96. Dari tahun 96 merambah terus sampai 2000 akhirnya saya buka waktu itu di PT IKA ya, saya buka perguruan tinggi ilmu kepolisian. Iya. Nah, kemudian animo masyarakat mulai berdatangan, so akhirnya berkembang sampai saat ini. Jadi awalnya tuh belajar di Singapura, di Australia? Di Australia. Kenapa kok di Australia bukan di Jepang? Waktu itu saya sedang sekolah di sana. Oh, sedang sekolah di di sana. Kemudian saya ngelihat di Yellow Page itu ada perguruan ninja. Langsung belajar dulu Langsung gitu. saya belajar gitu karena di Indonesia, saya pikir di Indonesia nggak ada kan gitu kan. Terus bukanya langsung di Bali sih. Bukanya di Bali. Kok kenapa di Bali? Antusiasmenya seperti apa ketika buka di Bali? Awalnya saya di Bali. Awalnya di Bali. Awalnya di Bali. Ya, awalnya saya stay dari Bali. Dari Bali ke Australia, kembali ke Bali, kemudian baru merambah ke Pulau Jawa. Oh gitu, ada perbedaan jurus-jurus mungkin di Australia, kemudian setelah pelajari di Jepang, sampai buka di Bali, sampai jalan Jakarta. Perbedaannya mungkin sedikit ya, karena pertama action logat, kemudian stylenya beda gitu. Stylenya Setelah juga. saya compare dengan di Jepang ya tidak jauh-jauh beda lah, karena ini kurikulumnya internasional. Tapi kalau ini teman-teman ninja yang di belakang, boleh mungkin ada yang cerita sedikit sudah berapa lama bergabung di komunitas ini? Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa? William. William, William, gimana iya. ceritanya? Kalau saya sendiri itu dari tahun 2008 2008. sampai sekarang. Kenapa tertarik bergabung? Tertarik bergabung kalau saya lihat ninjutsu bukan hanya bela diri ya. Jadi ada pelajaran filosofisnya, psikologisnya. Dan saya rasa di sini kita lebih menghargai gimana hidup dan kehidupan. Oh ya? Bukan hanya memukul orang, gimana kita menang, itu aja. Oh ternyata dalam juga ya. Kenapa Sensei? Jadi sebetulnya apa sih filosofis di balik ninjutsu ini? Simple sebetulnya. Ya, kalau kita berpikir ada batasnya, ya kan. Nah, ninja itu berpikir tanpa batas. Tanpa batasan waktu dan tanpa batasan kota-kota, clue-clue yang ada. Jadi kalau kita berpikir itu sampai tanpa ada batas waktu dan ruang. Itu Tanpa ada ninja. batas suara. Nah tadi kan dijelaskan juga, jadi sebelum melakukan belajar 18 jurus itu ada satu ritual khusus seperti itu. Itu Ya. seperti apa? Berapa lama sampai akhirnya bisa harus mengikuti 18 jurus itu? Betul. Jadi ketika mulai dari awal mereka masuk, mereka harus tatap muka, interview sampai diterima, sampai akhirnya sampai menjadi akhir dari Shodan itu sekitar 3 tahun. Secara kurikulum 3 tahun. Kemudian di kurikulum 3 tahun itu pada saat menjelang kelulusan itu ada di Ninja Camp, mereka kudu mesti harus ada pelatihan tentang spiritual di situ. Jadi harus bisa membedakan black and white gitu. Baru mereka baru turun gunung istilahnya kalau dalam persilatan. Tapi kalau ini ngelihat bajunya ada yang hitam dan putih, sebetulnya ada bedanya nggak sih? Iya. Sensei? Iya, jadi yang putih ini buat mereka yang mau Shodan, Yang mau? yang mau black belt. Oh mau black belt? Nah, gitu. Jadi ini mereka ini Sudah belt, senior, yang hitamnya sudah black senior. belt. Dia Q1 mau black belt. Oke. Nah, ketika black belt itu mereka nanti akan diuji di dalam Ninja Camp, survival dengan teman-teman. Itu mereka kejar-kejaran di sana, simulasi perang-perangan seperti itu. Jadi bisa nggak lulus ibaratnya Bisa kalau nggak misalnya lulus. baju Diulang putih lagi. tetap baju putih gitu? Iya, diulang lagi. Dan baju putih ini hanya dipakai ketika mau ujian. Ketika mau ujian baru dipakai. Ah. Kalau Sehari-hari lagi latihan sama Sama aja. sama aja. Tingkatan untuk bela diri di ninjutsu ini apa saja? Pertama putih, kemudian hijau, hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, sampai hitam.
Oh, bisa kan ada yang coklat, ada yang biru. Ya, jadi dari langsung awal hijau, hijau. kemudian strip lagi sampai hitam. Oh, jadi kalau misalnya dari sensei sendiri udah mengajar berapa orang murid sampai sejauh ini? Saya keliling Indonesia, terus terang. Keliling Indonesia butuh waktu yang lama sekali gitu. Hampir dari Sabang sampai Merauke saya ngajar. Wow. Kayak gitu. Dan hampir 300 yang tercatat di rekod saya gitu kan. 300 orang siswa. Persyaratannya apa sih kalau Iya. Niko gini teman saya boleh ikut nggak sensei? Boleh. Syarat pertama harus datang ke tempat saya, kemudian wawancara dengan saya. Saya harus ngobrol dengan Anda, kemudian saya tanya minat Anda seperti apa. Kalau itu sesuai dengan kita, Baru berarti bisa. terima. Kalau tidak, selamat pulang lagi ke rumah. Oh, ada tes khusus. Ada wawancaranya Ada wawancara juga. juga. Cuma kerja aja ya. Iya dong. Jadi hubungi kemana sensei kalau misalnya ada yang mau bergabung? Silakan ke kalau langsung datang ke dojonya yaitu di Mall Cibinong. Dojonya di Mall Cibinong. Di toko Samura di sana ada dojonya sekaligus toko, kemudian ada di sampingnya ada dojo. Kemudian kalau mau call di 0813 182 90.000. 60.000. Ada Twitter atau alamat Facebook? Kalau di Facebook Ninjutsu Indonesia. Ninjutsu Indonesia. Oke. Satu-satunya di Indonesia. Iya dong. Keren ya. Dan saat ini launching kita 2014 punya Ninja Camp terbuka untuk umum. Di mana itu Ninja Camp? Ninja Camp kita ada di Cibinong. Oh di Cibinong juga. Cibinong. Jadi dulu kita buat hanya untuk kita internal, sekarang terbuka untuk umum dan kemarin sudah banyak orderan dari perusahaan-perusahaan yang karyawannya dididik ala ninja di sana. Outbound gitu. Iya, jadi outbound juga ya. namanya Boleh. Ninja Camp. Ya, bocorannya kegiatan apa saja nih di Jadi Outbound mereka Ninja itu Camp? diajarkan main pedang itu dengan cara disiplin dengan cara main pedang. Beneran? Tidak simulasi, simulasi. pakai kayu gitu. Pakai Jadi kayu. gunanya dalam pekerjaannya apa tuh sensei? Mereka kan biasanya kalau dalam pekerjaan kayak gudang, pabrik itu kan disiplinnya kurang, taatnya kurang. Nah, pada saat manajemen melihat itu kejenuhan itu, cemplungin dia menjadi seorang ninja. Kita paksa dia untuk disiplin, kita paksa dia untuk loyalty, untuk fokus. Nah, salah push up, salah hukuman. Akhirnya mereka keluar dari sana sudah apa yang disebut sensasi menjadi seorang ninja. Jadi seorang Juga. ninja. Boleh di net diterapkan gitu. mungkin ya? Bisa, tapi saya pengen tahu nih basic pertama untuk menjadi seorang ninja itu memegang apa nih? Samurai, apa alatnya dulu? Nah, Atau- sini kamu kursus dulu nih kok, kamu kursus dulu. Biasanya tangan kosong dulu. Mas Tangan Iko. kosong dulu? Tangan kosong dulu. Mas Tangan Iko. kosong Tangan dulu. kosong. Heeh. Kemudian baru menggunakan pisau. Oh, pisau. Iya, kemudian baru menggunakan tali, Tali, rantai, kemudian menggunakan bintang ninja, bintang ninja. terus kemudian Yang tadi bertahap itu ya. sampai akhirnya ke pedang. Oh, ini terakhir. Ini tahap terakhir, kamu jangan main-main sama alat ini. Ya udah kasih contoh gerakan yang dasar aja Coba. sensei buat teman saya nih pengen belajar. Oke, untuk pedang. Iya. Oke. Ini pedangnya pegangnya kebalik ya. Tajamnya di atas, ini taruh di pinggang seperti ini. Ya, kemudian cara megangnya di atas tangannya seperti ini. Ya. Ya. Kemudian ditarik, santai saja sampai dia keluar. Ya, kemudian tangannya lurus ke depan. Nah, gitu. Kemudian cara nebasnya ke kiri, ke kanan, ke atas, kemudian lurus dari atas ke bawah. Bisa, kemudian tusuk. Sut, selesai. Cuma gitu saja. Tebas, atas, bawah, atas lagi, tusuk. Aduh. Jadi lengkungannya itu begini pegangannya nih. Iya, Oke, gitu. jadi kalau masuk ini juga sama. Nah, sama sukanya, ini harus tangannya harus rapat di sini, pegangnya harus di ujung. Ya. Ujung lagi. Oh, Ya. di ujung, ya. Kemudian ada di Ini kalau sini. salah bisa kegores. Ya, santai aja, dijepit tangannya, dijepit. Ya, tarik sampai masuk. Klik, masukkan. Iya, seperti itu. Oke. Tepuk tangannya untuk Niko, lumayan lah ya untuk Terima kasih, pertama kali. Sensei. Terima kasih Sensei. Semoga sukses terus, semoga semakin banyak murid-muridnya ya. Ya, gitu. Kami undang Anda untuk masuk di Ninja Camp. Habis ini. Belum ada ninja perempuan loh sih. Kunoichi. Mungkin itu yang pertama ini. Kunoichi namanya. Kunoichi. Kunoichi. Oke, jadi Kunoichi yang pertama ya. Iya. Oke, kalau